是时候。师傅，Di episode sebelumnya telah diceritakan, Bailang akhirnya berhasil melepaskan topeng Wujing dan memberikannya kepada Tang Sanzang. Tang Sanzang lalu membacakan beberapa mantra untuk mengembalikan ingatan Wujing. Namun secara tiba-tiba, Jenderal Timur mendatangi mereka untuk merebut kitab suci dari mereka. Ternyata Jenderal Timur ini adalah guru dari ke-8 Jingang yang kini anggotanya hanya berjumlah 7 Jingang setelah satu anggotanya tewas dalam pertarungan di season 1. Untuk link ceritanya akan kami taruh di atas. Salah seorang Jingang mengingatkan kepada Jenderal Timur bahwa potensi kemampuan Tan Sanzang dan murid-muridnya tidak boleh diremehkan dan meminta mereka agar berhati-hati melawan Tan Sanzang. Namun salah satu Jingang yang ada di sana dengan sombongnya mengatakan bahwa itu semua hanyalah alasan bagi orang yang telah gagal merebut kitab suci. Bahkan salah satu mereka juga mengatakan sebenarnya Master Jenderal Timur tidak perlu sampai turun tangan. Biarkan mereka sendiri yang menghajar Tan Sanzang dan murid-muridnya. Xin lalu kembali ke padang pasir. Saat itu Jenderal Timur mengatakan kepada Tan Sanzang bahwa Wujing yang sekarang bukanlah muridnya. Karena selama 16 tahun ini, Wujing telah berada dalam bimbingan Jenderal Timur. Sehingga jati diri Wujing yang dulu telah menghilang bagaikan debu. Tidak lama kemudian, Jenderal Timur memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyerang Tan Sanzang dan murid-muridnya. Aung Shue dengan kekuatan petir naganya bisa dengan sangat mudah mengalahkan salah satu murid Jenderal Timur. Begitu juga dengan Baji dan Bailang. Belum kita lanjutkan, jika kalian menyukai video ini dan ingin lebih banyak menonton alur cerita Donghua, silahkan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support untuk channel ini. Jenderal Timur akhirnya menunjukkan wujud aslinya dan langsung menyerang Bailang hingga membuat Bailang kewalahan menghadapinya. Aung Shue dan Baji berusaha menolong Bailang, namun tetap saja Jenderal Timur ini bukanlah lawan yang sepadan bagi mereka. Jenderal Timur lalu tersadar bahwa kunci kemenangan pertarungan ini adalah dengan mengalahkan Tan Sanzang. Jenderal Timur langsung menyerang Tan Sanzang yang saat itu masih berusaha menyadarkan Wujing. Akibat serangan itu, akhirnya topeng Wujing lepas dari kendali Tan Sanzang dan langsung menghadap kepada Jenderal Timur. Setelah menerima perintah dari Jenderal Timur, Wujing langsung menyerang Tan Sanzang dan berhasil menancapkan pedangnya ke dalam tubuh Tan Sanzang. Hingga akhirnya Tan Sanzang tewas di tangan Wujing, yang tidak lain adalah muridnya di masa lalu. Dengan kematian Tan Sanzang tersebut, akhirnya Baji,
Aosue, dan Bailang juga berhasil dikalahkan. Jenderal Timur lalu melihat mayat Tan Sangzang yang berada di hadapannya. Dia merasa sangat aneh dengan mayat Tan Sangzang dan ketiga muridnya yang tiba-tiba berubah menjadi pasir. Jenderal Timur akhirnya tersadar bahwa itu semua hanyalah ilusi yang dibuat oleh Wu Jing, yang kini ingatannya telah kembali dan menyerang Jenderal Timur. 的记忆已经恢复了，唐三藏才是我的师傅。 Beberapa saat kemudian, Tan Sangzang dan ketiga muridnya muncul dan menertawakan Jenderal Timur yang berhasil mereka permainkan dengan ilusi Wu Jing. 就连堂堂持国天王也给愚弄过去了呢。 Jenderal Timur lalu menceritakan kejadian terbunuhnya Sun Wukong 16 tahun yang lalu. Saat itu nasib Tan Sangzang dan murid-muridnya berubah dengan drastis. Dewa Guanyin memotong taring baji yang melambangkan kekuatan bagi klan babi. Dewa Guanyin juga menghapus ingatan Wu Jing sehingga Wu Jing tidak bisa mengingat apapun di masa lalunya. Dan pada saat itulah Jenderal Timur mengangkat Wu Jing sebagai muridnya. Xin lalu kembali ke padang pasir saat Wu Jing mengeluarkan gelombang pasir untuk menyerang Jenderal Timur dan murid-muridnya. 没放在眼里，我来做你的对手吧。武经啊，武经，师徒之谊，不要小看我。这个小老老夫阿修罗掌。 Jenderal Timur yang merasa sangat senang karena berhasil mengalahkan Wu Jing, dia harus kembali menerima kekecewaan setelah mendengar penjelasan dari Wu Jing bahwa sebenarnya Wu Jing sengaja bertarung dengannya hanya untuk mengalihkan perhatian Jenderal Timur. Dengan demikian, Tang Sanzang dan yang lain bisa menawan ketiga murid Jenderal Timur. 人质，堂堂天界战士，八大孤雄。呀，师傅，师傅。 Melihat murid-muridnya kesakitan, Jenderal Timur akhirnya menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Tang Sanzang. Tang Sanzang meminta agar Jenderal Timur membiarkan mereka melanjutkan perjalanan ke barat. Sebagai gantinya, maka ketiga muridnya akan dibebaskan. 你们走吧，放人。 Sebelum berpisah, Jenderal Timur sempat bertanya kepada Wu Jing bagaimana caranya dia bisa mengembalikan ingatannya. Wu Jing lalu menceritakan bahwa dia menemukan dirinya sedang tersesat di sebuah padang pasir yang gelap. Lalu ada suara yang memanggilnya dengan terus-menerus. Lalu Wu Jing berjalan ke tempat itu yang ternyata tempat itu membawanya kembali kepada Tan Sangzang. 好了，快走吧，下次再见，可没。 Di tengah perjalanan, Wu Jing lalu mengatakan kepada Tang Sanzang bahwa sebenarnya Sun Wukong belum mati. Jiwanya saat ini belum hancur. Dia dikurung di kedalaman Laut Cina Selatan dan dilindungi oleh Raja Naga Laut Selatan. Selama segelnya bisa dihancurkan, maka jiwa Sun Wukong akan bisa dibebaskan. Tang Sanzang lalu mengingat dan menyesali kejadian di masa lalu saat dia tidak mempercayai Wukong, sehingga mengakibatkan Wukong terbunuh oleh Dewa Sanyan. Tan Sangzang dan murid-muridnya akhirnya sampai di Laut Cina Selatan. Di sana mereka menjumpai pilar-pilar batu besar yang digunakan untuk menyegel jiwa Wukong. Di tempat itu, kitab suci yang dibawa oleh Bailang semakin bersinar karena semakin dekat dengan Wukong yang dahulu pernah melindunginya dengan segenap nyawanya. 悟空曾以性命保护他，相信他肯定不会，我们一定要救他。上吧，上！ Untuk menghancurkan segel Wukong, mereka harus berenang ke dasar laut agar bisa merobohkan pilar-pilar besar di sana. Namun sayangnya, Tan Sangzang, Baji, dan Wu Jing tidak bisa berenang. Bailang lalu dengan senang hati menawarkan dirinya untuk pergi ke dasar laut.
Karena saat berada di Gunung Tianyu, Bailang sering menangkap ikan lalu memberikannya kepada Xiao Yu. Tan Sangzang lalu mengatakan bahwa jika hanya Bailang yang pergi ke dasar laut, dia khawatir bahwa itu tidak akan cukup. Sehingga Tan Sangzang meminta Aosuo untuk menemani Bailang pergi ke dasar laut. Aosuo ternyata tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tan Sangzang. Karena dia merasa bahwa selama ini Tan Sangzang tidak pernah menganggapnya ada. Ditambah lagi, Sun Wukong dulu juga pernah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Aosuo. Bahkan Aosuo juga menyalahkan kepada Tan Sangzang yang tidak memberi bagian hadiah kepadanya setelah berhasil mengambil kitab suci. Tan Sangzang lalu mengatakan kepada Aosuo bahwa dia telah salah paham. Tan Sangzang menganggap bahwasanya Aosuo sangat penting, sehingga mereka tidak bisa pergi ke barat tanpa Aosuo. Saat sedang berdebat, Raja Naga Laut Selatan dan ketiga anaknya tiba-tiba muncul dan berniat menyerang mereka. Nanhai Long族，哼，你们这是自寻死路！南海龙，什么人？南海龙王长子敖一龙。是，我也有听可说。是最近炙手可热的人物呢？ Tang Sanzang lalu meminta maaf kepada Raja Naga Laut Selatan apabila kehadirannya dirasa mengganggu. Tan Sangzang lalu mengatakan bahwa kedatangannya ke sana hanyalah untuk membebaskan jiwa muridnya. Namun ternyata Raja Naga Laut Selatan terlihat sangat sombong dan tidak menerima kehadiran Tan Sangzang. 怎样？不是又怎样？这可吞不下。王没必要回答你，快滚！ Raja Naga Laut Selatan merasa sangat terkejut setelah melihat ternyata di dalam rombongan Tan Sangzang ada Aosuo yang merupakan putra dari Raja Naga Laut Timur. 他怎么会在这里？那是东海。 Raja Naga Laut Selatan lalu mengatakan bahwa seharusnya Aosuo bisa menjadi pejuang suku naga dan membanggakan ayahnya. Namun Aosuo justru malah mengecewakan ayahnya dengan ikut bersama Tan Sangzang yang dia anggap arogan. Hal itu tentu membuat Aosuo kembali membuka luka lamanya dan membuatnya sangat marah. 定会大失所望吧？真是往伤口上撒盐呢。 Putra sulung Raja Naga Laut Selatan juga mengatakan kepada Aosuo bahwa Aosuo sudah lama diusir dari kerajaan oleh ayahnya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Aosuo telah menjadi aib bagi suku naga karena telah dikutuk oleh Dewa Guan Yin. Aosuo lalu teringat dengan kejadian di masa lalu saat dia berada di Akademi Naga, dia selalu dibuli dan diremehkan oleh teman-temannya. Teman-temannya menganggap Aosuo hanyalah sampah di Akademi Naga. Hal itu membuat Aosuo sangat marah dan merubah dirinya ke dalam bentuk naga. Saat Aosuo telah bersiap untuk menghajar mereka, tiba-tiba Tan Sangzang mengeluarkan tinjuannya untuk menghajar putra sulung Raja Naga. Baji yang melihat gurunya telah memulai pertarungan, dia langsung mengeluarkan jurusnya untuk menyerap aura alam yang ada di sana. Saat pasukan naga sedang sibuk dengan Tan Sangzang dan lainnya, Bailang memanfaatkan kesempatan itu untuk segera masuk ke dalam dasar laut. Tan Sangzang meminta Aosuo untuk segera membantu Bailang di dasar laut. Namun Aosuo yang masih sakit hati kepada Tan Sangzang, dia menolak perintah itu dan tetap berada di atas laut. Sehingga Bailang harus bersusah payah sendirian menghadapi pasukan naga di dasar laut.
Sementara itu di atas laut, Tan Sangzang dan Baji juga harus menghadapi pasukan naga yang terus menyerang mereka. Untuk kesekian kalinya, Tan Sangzang meminta Aosue untuk segera membantu Bailang menghancurkan segel Wugong di dasar laut. Namun saat Aosue akan masuk ke dalam laut, tiba-tiba Raja Naga menyerang Aosue dengan kekuatan petirnya. Melihat hal itu, Tan Sangzang langsung menyerang Raja Naga sehingga membuat Aosue akhirnya bisa masuk ke dalam lautan yang kemudian diikuti oleh putri Raja Naga. Raja Naga yang sangat marah lalu menyerang Tan Sangzang sehingga membuat Tan Sangzang terjatuh ke dalam lautan. Beruntung, Wu Jing segera mengeluarkan jurusnya untuk menolong Tan Sangzang. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.